Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelia Putri, yang kedua ada Marsha Stelina, yang ketiga ada Nida Nurul Insani, dan yang keempat ada Yasinta Setiani. Di video ini, kelompok kami akan membahas tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengertian tujuan pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis tujuan pendidikan. Yang ketiga, hierarki tujuan pendidikan. Dan yang keempat adalah taksonomi tujuan pendidikan. Nah, sekarang selamat menyaksikan video pembahasan dari kelompok kami. Pertama-tama, saya Marsha Stelina izin menjelaskan tentang pengertian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah salah satu unsur pendidikan berupa rumusan tentang apa yang harus dicapai oleh seorang anak didik, yang berfungsi sebagai pemberi arah bagi semua kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menjadi pedoman dalam rangka menetapkan isi pendidikan, cara-cara mendidik atau yang biasa disebut dengan metode, alat pendidikan, dan menjadi tolak ukur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap hasil pendidikan. Langeveldt pada tahun 1980 mengungkapkan bahwa tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan atau manusia dewasa, yaitu manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawabnya sendiri. Sejalan dengan yang Langeveldt ungkapkan, Hupfeld juga mengartikan kedewasaan sebagai manusia yang dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Karena itu, dengan kata lain, tujuan umum pendidikan adalah agar manusia atau anak didik mampu menjadi manusia. Artinya, mampu mewujudkan diri sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaannya, atau mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai dengan statusnya dan nilai-nilai yang diakui. Namun, pemahaman tentang manusia dan nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap berharga untuk dicapai oleh manusia pada dasarnya bersumber dari pandangan hidup. Karena itu, adanya perbedaan pandangan hidup yang dianut oleh seseorang, oleh suatu masyarakat atau bangsa dengan pandangan hidup yang dianut oleh seseorang lainnya. Masyarakat atau bangsa yang lainnya akan mengakibatkan adanya perbedaan tentang rumusan isi tujuan pendidikan. Istilah menjadi manusia atau kedewasaan sebagai tujuan umum pendidikan mungkin berbeda makna atau isinya pada suatu masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nurul Insani dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tujuan pendidikan. Menurut Langeveldt, tahun 1980 terdapat 6 jenis tujuan pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum sering disebut juga tujuan lengkap, tujuan akhir, dan tujuan total. Menurut Amirdine 1973, tujuan umum adalah tujuan yang membentuk manusia yang dewasa, rohani, dan jasmaninya, baik secara moral, intelektual, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada tujuan khusus. Untuk mencapai tujuan umum perlu adanya pengkhususan dari setiap tujuan yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, antara lain tugas-tugas lembaga pendidikan. Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan dan bakat peserta didik tersebut. Ketiga, adanya kesanggupan dari pendidik. Contohnya, pada tujuan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar ialah untuk memberikan bekal membaca, menulis, dan berhitung, serta pengetahuan dan keterampilan dasar lainnya yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, serta bermanfaat baginya untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah. Yang ketiga, ada tujuan insidental. Tujuan insidental adalah tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus yang terjadi secara spontan. Contohnya, orang tua yang menasehati anaknya agar tidak melukai binatang ketika anak tersebut mengambil batu untuk dilemparkannya pada seekor kucing. Yang keempat, ada tujuan tentatif atau tujuan sementara.
Tujuan tentatif atau tujuan sementara adalah tujuan yang ingin dicapai pada langkah-langkah pencapaian tujuan umum. Jadi, pada saat kita akan mencapai tujuan umum, pasti kita akan melewati langkah-langkah. Nah, pada langkah-langkah itulah kita akan mencapai tujuan sementara tersebut. Contohnya, kita harus membiasakan kepada anak-anak agar pulang dan berangkat tepat waktu agar mereka disiplin. Kemudian yang kelima ada tujuan tak lengkap. Tujuan tak lengkap adalah tujuan pendidikan yang berkenaan dengan salah satu aspek atau dimensi kehidupan. Contohnya pada aspek keagamaan. Jika kita ingin anak tersebut hafal doa makan, maka kita harus membiasakan anak tersebut sebelum makan harus membaca doa. Selanjutnya yang terakhir ada tujuan intermedier. Tujuan intermedier adalah sebuah tujuan pendidikan yang dapat menjadi jembatan atau perantara untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi lainnya. Contohnya pada pendidikan di TK. Pada pendidikan di TK, anak-anak diharapkan dapat mengurutkan angka-angka. Hal ini dapat menjadi sebuah jembatan atau perantara untuk mereka dapat berhitung di sekolah dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang hierarki tujuan pendidikan. Hierarki di sini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu merupakan sasaran akhir dari proses pendidikan, yang nantinya akan melahirkan tujuan-tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan. Selanjutnya, tujuan lembaga pendidikan itu dijabarkan ke dalam beberapa tujuan kurikuler, dan kemudian dijabarkan lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Penjabaran tujuan pendidikan nasional menghasilkan hierarki tujuan pendidikan, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan dari keseluruhan satuan, jenis, dan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dalam konteks pembangunan nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional masing-masing. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari GBPP atau garis-garis besar program pembelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum yaitu tujuan yang menjelaskan suatu pokok-pokok bahasan, sedangkan tujuan pembelajaran khusus merupakan penjabaran dari tujuan pembelajaran umum yang lebih bersifat spesifik. Taksonomi tujuan pendidikan. Menurut Benjamin Bloom dan kawan-kawan, tujuan pendidikan ini dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, ada kawasan kognitif. Kawasan ini mencakup kemampuan-kemampuan intelektual mengenai lingkungan. Lalu yang kedua ada kawasan afektif, yaitu mencakup kemampuan-kemampuan emosional dalam mengalami dan menghayati sesuatu hal. Lalu yang ketiga ada kawasan psikomotor, yaitu kemampuan-kemampuan motorik menggiatkan dan mengkoordinasi gerakan. Pada tahun 1985, Bloom dan Cradwell mengidentifikasi struktur kawasan kognitif ini menjadi 6 macam, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Di mana pengetahuan itu kemampuan mengingat kembali hal-hal yang telah dipelajari, lalu pemahaman itu kemampuan menangkap
makna atau arti dari suatu hal. Penerapan itu kemampuan mempergunakan hal-hal yang telah dipelajari untuk menghadapi situasi-situasi baru dan nyata. Analisis itu kemampuan menjabarkan sesuatu menjadi bagian-bagian sehingga struktur organisasinya dapat kita pahami. Lalu sintesis itu kemampuan memadukan bagian-bagian menjadi sesuatu yang memiliki arti. Lalu yang terakhir ada penilaian, yaitu kemampuan memberikan harga terhadap suatu hal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pada tahun 2001, Anderson dan kawan-kawan merevisi struktur bagian kawasan kognitif ini menjadi create, evaluate, analyze, apply, analyze, dan remember. Selanjutnya ada kawasan efektif. Kawasan efektif ini ada 5 macam kemampuan emosional. Ada kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, pengorganisasian nilai, dan karakterisasi diri. Kesadaran itu kemampuan untuk memperlihatkan sesuatu hal, lalu ada partisipasi, kemampuan untuk ikut serta terlibat dalam sesuatu hal, lalu ada penghayatan nilai, yaitu kemampuan untuk menerima penilaian dan terikat kepada dirinya sendiri. Lalu ada pengorganisasian nilai, yaitu kemampuan untuk memiliki sistem nilai pada dirinya. Yang terakhir ada karakterisasi diri, yaitu kemampuan untuk memiliki pola hidup atau lifestyle. Kemudian pada tahun 1964, struktur kawasan afektif ini direvisi kembali oleh Cradwell, Bloom, dan Masia menjadi receiving, responding, valuing, organization, characterization by a value or value complex. Yang terakhir ada struktur kawasan psikomotor. Struktur ini dikembangkan oleh Harrow pada tahun 1972. Ada 6 macam struktur kawasan psikomotor ini. Yang pertama ada gerakan refleks, ada gerakan dasar, lalu ada kemampuan perseptual, kemampuan jasmani, gerakan-gerakan terlatih, dan komunikasi non-diskursif. Gerakan refleks merupakan kemampuan tindakan-tindakan secara tidak sengaja dalam merespon sesuatu perangsang. Gerakan dasar merupakan kemampuan melakukan pola-pola gerakan yang bersifat pembawaan dan kombinasi dari gerakan-gerakan refleks. Kemampuan perseptual merupakan kemampuan menerjemahkan perangsang yang diterima melalui alat indera menjadi penggerakan-penggerakan yang tepat. Kemampuan jasmani merupakan kemampuan dan gerakan-gerakan dasar untuk memperkembangkan gerakan-gerakan yang sudah terlatih. Lalu gerakan-gerakan terlatih yaitu gerakan-gerakan yang canggih dengan tingkatan efisiensi tertentu. Terakhir ada komunikasi non-diskursif, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi melalui gerakan-gerakan badan